Tertembak peluru peringatan polisi, seorang warga meninggal dunia, apa kata Polri? Satu warga Makassar yang terkena peluru tembakan peringatan polisi meninggal dunia. Kronologi warga terkena peluru nyasar bermula saat orang anggota polisi lepaskan tembakan peringatan. Polisi soal balita di Sleman tertembak diduga dari tembakan peringatan. Propos tertembak peluru nyasar, tembakan peringatan. Petugas melakukan tembakan peringatan, apakah boleh atau tidak, dan bagaimana aturannya, dan bagaimana pertimbangannya, bagaimana faktor keamanannya, dan apa yang menjadi dasar hukumnya dalam tembakan peringatan itu. Sini dia. Sana, kejar. Wah! Sini dia. Sini dia. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agus Setiawan SMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata yang ada di masyarakat, warga sipil termasuk TNI Polri. Tentunya senjata-senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas tentang tembakan peringatan. Pada awal video tadi kita melihat bagaimana petugas melakukan tembakan peringatan, apakah boleh atau tidak, dan bagaimana aturannya, dan bagaimana pertimbangannya, bagaimana faktor keamanannya, dan apa yang menjadi dasar hukumnya dalam tembakan peringatan itu. Dari analisa yang aparat kepolisian terkadang harus melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku kejahatan. Aturan tentang tembakan peringatan ini, tujuan dari tembakan peringatan ini adalah yang pertama untuk menurunkan moral pelaku kejahatan itu yang akan menyerang anggota atau petugas, termasuk masyarakat atau keselamatan masyarakat itu. Yang kedua adalah tembakan peringatan ini juga untuk memperingatkan kepada pelaku kejahatan atau pelaku kriminal itu sebelum tembakan itu diarahkan kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Kemudian di mana sih aturan mengatur tentang tembakan peringatan ini? Alasan-alasan tembakan peringatan ini dalam peraturan Kepala Kepolisian nomor 1/2009 tentang penggunaan kekuatan tindakan kepolisian itu diatur dalam pasal 15, sebagaimana disebutkan pada ayat 1, disebutkan bahwa tembakan peringatan dapat dilakukan oleh anggota kepolisian kepada pelaku kejahatan atau pelaku kriminal yang dapat mengancam, membahayakan bagi anggota masyarakat atau kepolisian itu, termasuk keselamatan umum dan tidak bersifat segera. Yang kedua, pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa tembakan peringatan ini atas pertimbangan aman, kemudian alasan dan masuk akal. Tembakan peringatan ini juga tidak menimbulkan ancaman bahaya atau keselamatan di sekitarnya.
tentunya dengan kehati-hatian, dan kalaupun ditembakkan di arah ke bawah ke tanah, artinya bukan pada benda yang keras atau permukaan yang keras, karena akan bisa menimbulkan rekoset peluru, karena peluru yang ditembakkan pada benda yang keras akan terjadi rekoset. Kemudian dalam pasal 15 ayat selanjutnya menjelaskan juga bahwa tembakan peringatan ini tidak berlaku bagi bila ancaman itu sangat berbahaya dan menimbulkan kematian dan harus bersifat segera. Tidak perlu melakukan tembakan peringatan, hal yang harus dilakukan oleh petugas kepolisian. Oleh karena itu, sebaiknya tembakan peringatan itu dengan menggunakan peluru hampa, blank shot. Karena apa? Lebih aman, karena dia bunyi hanya ledakan saja. Artinya pelurunya hanya selongsongnya aja, tidak ada proyektilnya. Oleh karena itu, di anggota kepolisian untuk melakukan tembakan peringatan ini harus ada kehati-hatian pada daerah yang aman, tidak pada pemukiman yang padat, karena jatuhnya peluru proyektil arah peluru itu akan jatuh. Oleh karena itu, pastikan bahwa penggunaan tembakan peringatan ini dalam peraturan kepolisian nomor 1/2009 bagaimana disebutkan dalam pasal 15 tadi yang sudah saya jelaskan, menjelaskan bahwasanya tembakan peringatan ini bertujuan menurunkan moral pelaku kejahatan, ingin menyerang anggota, petugas kepolisian dan masyarakat, dan tentunya tembakan peringatan ini sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan sebelum diarahkan kepada pelaku kejahatan. Oke guys, demikian, semoga tayangan ini bermanfaat. Tentunya jangan lupa like video ini, komen, share, dan jangan lupa subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SH. Berapa? Ada yang bisa dilepas ya? Nabuang nih.